Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Senin, 11 Juli 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Cara Mengusir Setan. Cara mengusir setan. Firman Tuhan terambil dalam Lukas 9 ayat 49 sampai dengan ke-50. Yohanes berkata, "Guru, kami melihat seorang mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bahwa dalam kehidupan ini tentunya kami hanya ingin mengikut Tuhan dan tidak mengikuti kuasa-kuasa lain yang ada dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Temanya cukup menarik dan cukup seram, yaitu cara mengusir setan. Bagaimana cara mengusir setan? Sebelum berbicara tentang cara mengusir setan, pertanyaannya adalah setan itu seperti apa? Setan itu apakah berwujud, apakah berbentuk, apakah ada kepala, ataukah ada tubuh? Jadi setan itu siapa? Setan itu jelas kalau kita lihat di dalam Alkitab adalah malaikat yang jatuh. Jadi sifat setan itu roh pada dasarnya. Dia bukan berbentuk fisik yang bisa kelihatan, yang berwujud, yang bertangan, itu tidak demikian. Dia roh. Lalu apa itu setan? Setan itu memiliki kehendak, memiliki keinginan, memiliki tujuan. Namun kehendak, keinginan, dan tujuannya semuanya bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi jelas setan itu adalah roh, malaikat yang jatuh, kemudian menjadi kuasa kegelapan. Dia sifatnya roh, tidak berbentuk, tidak berwujud, tidak berbau, bahkan juga mungkin tidak bersuara, namun bisa menghasut. Itulah setan. Jadi tidak bersuara namun bisa menghasut orang melalui pikiran dan perasaannya. Apakah didengar? Tidak ada catatan dalam Alkitab. Media yang dipakai biasanya merasuki manusia, kemudian dia bisa bersuara. Namun suaranya adalah suara manusia itu sendiri, bukan suara setan. Itu adalah yang pertama. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Lalu setan itu apakah ada di dalam diri kita? Jadi yang jelas sebetulnya setan itu bukan wujud. Bukan wujud masuk dalam tubuh kita lalu diusir-usir keluar. Itu tidak demikian. Setan itu bukan seperti barang, ini toples yang kosong, lalu kita masukkan barang tertentu masuk dalam toples, ditutup, lalu setannya masuk. Tidak demikian. Jadi setan itu bukan masuk dalam ruangan, tidak. Bukan masuk di dalam ruangan fisik. Tapi setan itu adalah mempengaruhi pikiran, mempengaruhi perasaan, mempengaruhi spiritualitas setiap manusia. Tatkala pikiran dan perasaan dan spiritualitas dalam kehidupan manusia itu dikuasai oleh kuasa kegelapan dan setan, maka itulah yang disebut kemudian menyediakan diri bersekongkol, melakukan sebuah perjanjian untuk mengikutinya sengaja ataupun tidak sengaja. Itu adalah setan. Sahabat seperjalanan sampai titik di sini, semoga sahabat seperjalanan bisa memahami tentang pemahaman setan. Jadi kalau setan yang disampaikan, yang kita dengar, yang namanya kuntilanak, genderuwo, pocong, dan segala macam, apapun sebutannya yang ada di luar negeri, mungkin Dracula, vampir, atau apalah, ya itu bisa macam-macam bentuknya. Tapi itu sebetulnya hanya penguraian di dalam bentuk cerita, komik, dalam sebuah cerita film, dalam sebuah film pendek, film layar besar, ataupun film yang dimasukkan dalam media televisi. Kurang lebih seperti demikian. Dan untuk menakut-nakuti manusia biasanya kemudian dengan suara-suara tertentu, dengan lengkingan, kemudian gigi bertaring, matanya kemudian lebih lancip menuju ke atas, lalu kukunya panjang. Itu adalah gambaran, namun sesungguhnya bukanlah seperti demikian. Dengan demikian sahabat seperjalanan, setan adalah roh. Setan adalah satu kuasa, punya kemampuan, namun setelah jatuh dalam dosa, kemampuannya bukan dipakai untuk memuliakan Allah,
namun untuk menyesatkan semua orang, termasuk yang paling awal sekali adalah Adam dan Hawa. Kemudian dalam sejarah Alkitab adalah semua bisikan-bisikan. Bisikan kepada Petrus yang akhirnya menyangkal, bisikan kepada Yudas yang akhirnya mengkhianati Yesus, bisikan kepada Herodes yang kemudian berniat untuk membunuh Yohanes Pembaptis, bisikan kepada Goliat yang tidak mau percaya kepada Tuhan, mencoba menghancurkan bangsa Israel. Itu semuanya adalah bujukan, bisikan, dan rayuan. Jadi yang lebih tepat apa itu setan? Setan itu bentuknya adalah rayuan, bentuknya adalah bujukan, bentuknya adalah ajakan agar setiap kita itu meninggalkan jalan Tuhan. Bagian yang kita baca tadi, Yohanes berkata, "Guru, kami lihat ada seorang yang mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia dari pihak kamu." Orang lain yang disebut oleh Yohanes yang mengusir setan demi nama Tuhan, dia mungkin bukan pengikut Kristus, tapi meyakini bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa yang maha dahsyat, maha besar, dan dalam keyakinannya setan itu akan bisa diusir di dalam nama Yesus. Itu dia yang tidak percaya kepada Yesus, namun dia percaya kepada kuasanya. Sedangkan Yohanes dan murid-murid lain adalah yang percaya dan memberi diri penuh. Jadi artinya satu contoh sederhana bahwa Kristus yang dipercaya oleh para rasul, para murid juga dipercaya oleh orang lain, memiliki kuasa yang tidak hanya diyakini, tapi memang sesungguhnya setan itu sudah bertekuk lutut secara sempurna di bawah kaki Yesus. "Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kuasamu?" Dalam Roma 6 ayat 23. Sengat maut Allah adalah dosa yang sudah dipatahkan oleh Kristus. Sehingga pertanyaannya, bagaimana cara mengusir setan? Cara mengusir setan adalah yang pertama, jangan membuka diri untuk bujuk rayu, ajakan, kemudian ujian yang ditawarkan oleh setan. Kita tidak membuka diri, membuka hati, membuka perasaan, membuka pikiran kepada setan. Sewaktu Tuhan yang bertata di dalam diri kita secara penuh, maka pikiran, perasaan, kehendak, mimpi, rencana, keputusan yang kita lakukan semuanya ada di dalam jalan Tuhan, maka kita sedang mengusir setan juga secara sempurna. Jadi setan itu bukan sesuatu yang masuk dalam tubuh kita, itu yang perlu dipahami. Jadi kalau orang berbuat dosa, berbohong, mencuri, melakukan saksi dusta, menipu, maka dia sedang masuk dalam bujuk rayu setan. Apakah dia dikuasai setan? Ya dikuasai hanya sebagian itunya saja. Namun kalau setiap orang yang sudah percaya kepada Kristus, hidupnya sudah dimiliki oleh Kristus sepenuhnya. Namun setelah dimiliki oleh Kristus sepenuhnya, maka itu harus dipelihara dengan baik relasi itu. Dalam perjalanan kita masih punya kehendak, punya free will untuk menentukan apakah tetap mengikut Kristus atau kemudian berkaki dua, bermuka dua, berhati dua, kadang dengar Kristus, kadang taat kepada setan. Maka itu adalah pilihan. Dengan demikian, bagaimana cara mengusir setan? Yaitu adalah sepenuhnya engkau harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jauhkan dan tutup dirimu daripada segala bujuk rayu yang disampaikan oleh setan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sudah membaca kebenaran firman Allah sehingga kami paham bagaimana cara mengusir setan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa memohon sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.